Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan dalam hadis riwayat Bukhari menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya adalah sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis ini menjelaskan bahwa kita harus belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang sekitar, supaya ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak, sehingga kelak kita di akhirat akan mendapat syafaat dari orang-orang yang kita bantu untuk bisa membaca Al-Quran, bahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Dan kelak kita di akhirat akan berkumpul dengan orang-orang yang mau belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, serta akan dikumpulkan dengan orang-orang penghafal Quran, sehingga kita bisa memasuki pintu surga dari mana saja. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang diwahyukan kepada nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia. 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, khatmil, membacanya saja. Yang ketiga, tartil, membaca dan memahaminya. Dan yang ketiga adalah hafiz, membaca, memahami, mengamalkan, serta menghafalkan kitab-kitabnya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 menjelaskan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar, maka dia akan memasuki api neraka dan tersesat sangat jauh. Berikut adalah fungsi beriman kepada Quran. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Dan yang selanjutnya Al-Quran. Dan yang selanjutnya, yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Dan yang kelima, hikmahnya adalah terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah.
Penjelasan selanjutnya adalah cara mengimani Al-Quran. Yang pertama, meyakini jika Al-Quran benar-benar wahyu Allah. Dan yang kedua, cara mengimani kitab Al-Quran adalah meyakini jika Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan yang ketiga, cara beriman kepada kitab Al-Quran adalah mempelajari, memahami, dan mencoba menghayati isi dari kandungan kitab Al-Quran. Dan yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menjadi orang bermanfaat untuk orang-orang sekitar, seperti yang dijelaskan hadis Rasulullah yang berbunyi, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mari kita menjadi orang bermanfaat untuk orang lain dan mau mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, serta menghafalkan Al-Quran.